Kembali kami hadir di NTU Streaming TV. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita telah kehadiran tamu-tamu yang sangat penting dan berkompeten di bidangnya. Kita hari ini hadir dalam program Go Business, Go Startup. Topik yang akan kita sampaikan hari ini adalah mahasiswa juga bisa bikin startup. Pada hari ini sudah hadir bersama kita dari Indonesian Startup Academy. Di sebelah kiri saya hadir Pak Ihsan Jawari. Selamat pagi Pak. Pagi. Di samping saya hadir Pak Suwandi. Dan di samping saya juga ada hadir Pak Aditya dari Indonesian Startup Academy atau ISA, atau disebut juga ISA singkatannya, telah hadir di NTU Academy dalam rangka kita ingin membahas bahwa mahasiswa juga bisa bikin startup. Saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan masalah ini karena telah hadir tokoh-tokoh yang dikenal dan terkenal dalam dunia startup. Untuk itu mungkin saya ingin sedikit dulu ke Pak Ihsan. Apa sih startup itu Pak? Kenapa startup itu menjadi satu topik yang sangat hangat saat ini? Setahu saya ya, mau menjadi pengusaha ya harus mulai dari kecil. Mulai dari kecil itu ya udah startup. Nah, di masa sekarang ini startup itu menjadi satu topik yang sangat hangat dan selalu didengung-dengungkan, dibicarakan. Sebenarnya apa itu Pak? Yang secara spesifik startup itu pada saat ini? Saya tahu. Oke, terima kasih Pak Alex. Sebenarnya kalau bisa dibilang startup itu usaha rintisan. Tapi di mana kita mengacu, misalnya kita mau bergerak di bidang food startup gitu, atau kita mau bikin usaha kuliner, kita mungkin ke koperasi. Tapi kalau misalnya sesuatu itu kita buat berbasiskan teknologi, ya mungkin ke arahnya Kominfo gitu. Jadi pengertian startup itu sebenarnya ya sedikit rancu, karena di beberapa bidang itu ada startupnya. Nah, startup itu sebenarnya dimulai dari 98 ketika .com bubble pertama kali. Nah, sekarang ini yang bubble yang kedua gitu, tapi bukan .com lagi, karena kalau dulu kan semua berbasis web, sekarang semuanya berbasis aplikasi gitu. Nah, kalau membedakannya antara startup teknologi sama startup yang konvensional ya, kalau startup teknologi itu kita pada dasarnya berawal dari menyelesaikan masalah gitu. Sedangkan kalau yang untuk konvensional itu mungkin berasal dari passion atau keinginan, berbasiskan hobi gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan startup itu kalau bisa dibilang kalau yang berbasis teknologi harus mendisrupsi apa usaha yang sudah ada. Berarti setiap orang bisa melakukan Pak ya? Setiap orang bisa melakukannya. Oke. Dan mungkin topik kita hari ini, mahasiswa juga bisa bikin startup. Seolah-olah kesan yang terjadi itu bahwa memulai sesuatu usaha itu kan harus dari orang yang sudah terjun ke bisnis atau apa. Ternyata topik yang kita ingin sampaikan hari ini adalah mahasiswa yang lagi kuliah pun bisa memulai startup ya Pak ya? Bisa Pak. Saya kira ini satu hal yang sangat menarik. Terima kasih Pak Ihsan. Paling tidak kita ingin tahu bahwa setiap orang bisa melakukannya. Terlebih-lebih sekarang ini kita lihat bahwa mahasiswa pola pikirnya itu menganggap bahwa habis kuliah baru kita pikirkan. Padahal tidak habis kuliah. Begitu mau mulai kuliah atau sebelum kuliah, bahkan di SMA sekalian mungkin bisa memulai startup. Gitu ya. Pak Aditya bagaimana pandangan Bapak? Ya, terima kasih Pak Lax. Fenomena startup ini kan sebenarnya marak mungkin sekitar 5 atau 6 tahun terakhir ini Pak Lax. Nah, kenapa marak? Karena teknologinya berkembang cepat. Nah, kalau dulu saya mulai start bisnis di animasi, saya kan spesifiknya di animasi, bikin desain gitu. Tahun 2001 itu belum mengenal apa itu startup gitu. Kita tahu startup itu bisnis rintisan. Nah, tapi fenomena ini 5-6 tahun belakang ini muncul karena teknologinya. Karena munculnya, dulu juga sudah teknologi, yang dibilang Pak Ihsan tadi kan sudah teknologi web ya. Tapi sekarang ini kan muncul teknologi aplikasi, muncul teknologi sosial media gitu. Nah, itu yang mempercepat akhirnya teknologi itu mengubah bisnis. Sehingga terjadi disruption. Karena kenapa? Karena
dengan teknologi itu semua jadi sangat mudah. Jadi konsumen itu tinggal pakai handphone saja, dia sudah bisa melakukan transaksi, dia sudah bisa memanggil taksi online dan segala macam gitu. Nah, jadi teknologi memang sangat merubah sehingga akhirnya startup itu menjadi sesuatu yang disebut oleh Pak Max tadi fenomenal. Kenapa? Karena memang betul-betul sesuatu yang bergerak sangat cepat gitu. Beda dengan kita ketika dulu start 20 tahun yang lalu mulai bisnis gitu ya. Mulai bisnis mungkin masih pelan-pelan gitu. Jadi kecepatan bergeraknya itu nggak secepat startup karena memang mereka sudah sangat kuat dengan teknologi. Nah, itu yang sangat menolong mereka di teknologinya. Jadi makasih Pak Aditya, berarti startup ini menjadi satu yang fenomenal hubungan dengan perkembangan teknologi yang mendukung bisnis itu. Kalau dulunya orang tua kita menjalankan bisnis secara konvensional kan harus ada fisiknya, ada apanya. Sekarang apapun bisa dan jangkauannya sangat luas. Betul. Bahkan sekarang mau berkantor pun tidak harus punya fisiknya, bisa virtual. Betul. Kalau mau database segala macam, nggak mesti harus kita punya komputer khusus. Kita bisa pakai cloud. Jadi luar biasa sekarang. Kita mempercepat startup berkembang cepat. Sehingga dibilang Pak Alex tadi fenomenal. Betul. Oke, Pak Suwanti. Pak Suwanti sebagai salah satu yang saya kira bagian dari milenial ya. Bapak melihat bagaimana sih kita itu mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa. Kita harus merubah mindset mahasiswa yang pada umumnya dulunya menganggap ya nantilah setelah selesai kuliah saya baru pikirkan saya mau bikin apa. Nah, justru sekarang kita ingin mahasiswa itu sudah melakukan sesuatu pada saat menjalani masa kuliah sebelum tamat ya. Sebelum tamat. Menurut Bapak bagaimana? Oke, kalau secara formal tentu di lingkungan pendidikan sudah ada yang namanya mata kuliah entrepreneurship. Di sana sudah diwajibkan dan beberapa kampus telah menyediakan yang namanya inkubator bisnis. Bahkan dari Dikti sendiri telah menyiapkan program untuk entrepreneur muda ini. Nah, salah satu cara yang menurut saya cukup inovatif adalah dengan menyampaikan bahwa kondisi lapangan pekerjaan sekarang semakin sedikit. Kebutuhan tenaga kerja mulai menurun karena tergantikan oleh teknologi. Lalu kalau berprofesi ingin bekerja, kemudian ingin jadi PNS dan seterusnya, nah itu semakin sedikit kesempatannya. Untuk itu mereka harus mulai membuka yang namanya peluang baru, yaitu dengan memulai usaha, yaitu menjadi junior entrepreneur pemula seperti itu. Nah, entrepreneur pemula ini bisa dilakukan dengan apa? Ada yang memulai jalur melalui UMKM, ada yang memulai berjalur menjadi startup. Pembeda utamanya hanya satu, yaitu startup pun menggunakan teknologi, sementara UMKM hanya menggunakan sebagian proses dengan menggunakan teknologi. Contohnya hanya digital marketingnya saja. Tetapi kalau startup ini dari sejak awal dia memang sudah menggunakan teknologi seperti itu. Oke, menarik sekali. Saya kembali kepada Pak Iksan. Apa sih yang membuat hambatan-hambatan ya? Tadi kan kita bicara startup itu ada yang teknologi, berbasis teknologi, ada yang berbasis konvensional. Kalau kita lihat kondisi sekarang, banyak sekali yang berbasis konvensional seperti usaha-usaha kuliner pun mencoba masuk ke bidang startup yang bersifat teknologi. Kira-kira hambatan apa Pak yang mungkin orang itu hadapi? Ya, kalau bisa dibilang yang paling utama hambatannya itu mau berubah. Banyak kan usaha-usaha yang sudah merasa established gitu kan, sudah menginjakkan kaki gitu, itu udah mulai malas berubah gitu. Padahal tuntutan zaman mengharuskan mereka itu untuk shifting gitu kan. Ya, kita bisa lihat ada beberapa usaha yang mungkin sudah gulung tikar karena tidak mau berubah. Ya mungkin pertama mulai belajar memakai sosial media. Karena setiap anak milenial sekarang kan utamanya di sosial media kesehariannya gitu. Setelah sosial media ya mungkin harus punya web lah gitu. Ya dua ini, sosial media sama web ini sudah menjadi keharusan gitu. Sama seperti misalnya NTU sendiri gitu kan, ada webnya, ada sosial medianya. Kalau perlu sosial media itu bukan cuma Facebook, Instagram, YouTube gitu. Karena ada 500-an sosial media di seluruh dunia ini yang bisa digunakan untuk menyebar luaskan apa visi misi NPO gitu. Tapi tambah satu lagi mungkin Pak Max ya. Ada sosial media, ada YouTube, satu lagi TikTok mungkin ya. TikTok itu lagi luar biasa. Betul. Sekarang TikTok lagi ngetren ya. Lagi iklan tuh di TikTok sekarang. Lagi ngetren. Bahkan orang tua juga belajar TikTok sekarang. Kita di TikTok sekarang gimana? Betul.
Saya kira TikTok itu juga lagi ngetrend dan menjadi satu sarana promosi. Betul. Jadi intinya adalah mau berubah. Mau berubah. Pak Iksan, mau berubah. Nah, persoalan kita, betul, banyak usaha-usaha yang milik orang tua, generasi pendahulunya sebelum itu, tidak siap transformasi. Betul. Nah, ini selalu menjadi dilematis, bahkan sering terjadi. Anak disekolahkan jauh-jauh ke luar negeri belajar IT, begitu pulang, mau menggantikan perusahaan bapaknya, mau berubah ini, berubah itu, bapaknya bilang, kamu bicara sama saya setelah kamu bisa menghasilkan uang. Nah, ini menjadi dilematis antara first generation dan second generation. Perbedaan mindset ya. Pembedaan mindset. Menurut Bapak, kira-kira bagaimana kita mensejajarkan itu? Iya. Nah, itu sebenarnya memang betul Pak Laks, itu gap yang sebenarnya beda generasi. Karena generasi orang tuanya nggak menghadapi kondisi sekarang. Betul. Nah, sementara kondisi anaknya menghadapi kondisi yang sudah jauh berubah. Betul. Nah, ini sering terjadi pertentangan sebenarnya. Nah, ini memang di mana-mana terjadi itu Pak Laks. Betul. Nah, biasanya yang terjadi, kalau saya sih suka sharingnya adalah, saya dulu kan juga sama Pak Laks. Saya dulu ketika tamat kuliah, itu diminta orang tua untuk, ya itu tadi, bekerja. Iya, bekerja gitu. Tapi saya punya passion sendiri, punya visi sendiri gitu, pengen bikin studio. Nah, gimana bisa menyatukan ini? Karena orang tua nggak salah juga. Betul. Kenapa? Karena orang tua kan pengen lihat anaknya bisa bahagia, bisa. Kalau misalnya saya bikin usaha kan pasti susah itu, merintisnya, membangunnya, bisa bangkrut lagi kan. Nah, ini jadi curhat ini Pak Laks ini. Tapi ini gambar pengalaman, sharing pengalaman. Nah, artinya ketika kita memang punya visi kuat, kalau kita juga nggak dapat support atau restu dari orang tua, susah juga. Pasti kendalanya banyak kan jadi gitu. Nah, caranya gimana? Memang tidak ada cara lain, adalah komunikasi. Kita harus duduk bareng sama orang tua, kita sharing secara enak gitu loh. Jangan orang tua lagi pulang kerja, lagi banyak masalah di kantor, terus tiba-tiba kita cerita, kan mau pengen bikin usaha misalnya, itu bentrok gitu. Karena dia lagi nggak enak suasananya. Nah, kita lihat ketika orang tua mungkin lagi santai, kita dekati. Nah, kita cerita bahwasanya sekarang ada peluang-peluang baru yang mungkin mereka nggak tahu. Kalau dulu animasi 20 tahun yang lalu, mana tahu orang tua. Kalau sekarang kan orang tua udah banyak tahu. Nah, orang tua udah mulai ngerti kan, di YouTube udah banyak animasi, banyak desain, betapa penting dan itu bisa hidup gitu dari situ mereka. Nah, kalau dulu nggak tahu 20 tahun yang lalu. Satu-satunya komunikasi adalah kita duduk diskusi yang enak dengan orang tua. Nah, mereka tidak salah gitu. Cuma mereka belum tahu, itu bukan dunia mereka. Apalagi sekarang dunianya kreatif jauh lebih luar biasa lagi gitu. Nah, kita pendekatan lebih cepat lagi. Orang tua nggak tahu sekarang anak-anak bisa hidup dari YouTube, jadi YouTuber. Mereka nggak ngerti gitu. Betul. Nah, ditanya orang tua kita jadi apa? Jadi YouTuber misalnya. Itu nggak masuk di benak mereka. Betul. Tapi kenyataan bisa berbeda kalau kita pelan-pelan bisa membuktikan. Nah, ketika saya waktu itu sama saudara kan bikin bisnis Pak Laks, animasi, kita ngerjain project dapat income, kita traktir orang tua makan yang dia suka gitu. Betul. Pak Mata bilang ada nasi lembu itu enak banget itu emang enak banget gitu ya. Jadi kita traktir orang tua suka yang tahu gitu, kita traktir. Dan dari mana duitnya? Oh, kita ada project nih. Buat dia kaget. Oh, ternyata bisa ngasilinnya. Bisa kalau kita tak unik, kita seriusin gitu. Nah, dari situ pelan-pelan orang tua mulai paham. Jadi gapnya mungkin komunikasi. Generasi sekarang. Generasi kedua. Iya, makanya banyak bisnis ketika dialihkan ke generasi kedua itu bisa berantem gitu. Betul. Karena orang tua nggak memahami kondisi yang sekarang. Nah, anak muda kadang-kadang cenderung juga merasa hebat sendiri. Betul. Padahal orang tua punya pengalaman. Jadi harusnya bisa di mix. Seperti itu. Ya. Jadi ini berarti perlu satu transformasi antara generasi pertama dan generasi kedua. Betul. Itulah yang mungkin selalu kita sampaikan. Mungkin dari dulu itu sudah kita ingat, itu ada istilah dari teori Charles Darwin yang mengatakan survival for the fitter. Betul. Jadi kalau tidak berubah, artinya Anda akan musnah. Betul. Nah, ini mungkin satu hal yang bagus dan menarik. Yang mungkin saya inginkan bahwa sekarang negara kita itu betul seperti kata Pak Suwandi tadi mencari lowongan kerja, kesempatan kerja itu sudah mulai sulit. Jadi arahnya adalah bagaimana kita harus memperkerjakan diri sendiri, artinya self-employment ya. Artinya kita bagaimana membuat kreasi, kalau bisa kita tidak membebani negara, tidak membebani orang tua, tapi kalau bisa kita juga bahkan bisa menciptakan peluang atau kesempatan kerja untuk orang lain. Ini info terbaru Pak, saya baru dapat mungkin 2 hari lalu, saya lagi cross check apakah betul. Pemerintah membatasi sampai 5 tahun tidak menerima ini dulu, ASN dulu. Betul. Karena anggaran sudah terlalu berat, 5 tahun. Ini info terbaru, mungkin saya nggak tahu, nanti kita cek aja sama-sama. Tapi ini kan menjadi sinyal. Betul. Maksudnya kita juga harus bisa mandiri gitu. Saya ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, kira-kira kalau kita ingin tidak membebani pemerintah, tidak membebani orang tua,
supaya hidup kita mapan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan terkait dengan startup bisnis. Kita tahan dulu Pak, nanti kita lanjutkan. Ya. Terima kasih.